Batu Malenggang, sejarah negeri Langkat yang terbiar. Media sejarah Langkat. Wahai anak cucu yang lahir, setelah air dan api berdamai, dengarlah kisah lama yang hampir ditelan hening, tentang batu yang tak berpindah dan negeri yang kehilangan jiwanya. Kisah ini bernama Batu Malenggang. Pada masa antara Aru yang runtuh dan Langkat yang masih dalam kandungan waktu, bumi ini sunyi, langit mendung, dan hutan bicara dalam bahasa yang tak lagi kita fahami. Di lembah tua tempat kabut tak pernah hilang, terjadi satu peristiwa ganjil yang tak dapat dijelaskan oleh sejarah, hanya bisa disampaikan oleh hikayat. Seekor gajah hutan, besar, agung, dan kesepian, terjebak dalam lilitan ular sawah sebesar pohon jati. Ia mengaum, meronta, namun dunia seakan tuli. Lalu muncullah seorang lelaki tua, berjubah abu-abu. Matanya redup tapi tajam seperti kilat pertama di musim tengkujuh. Namanya Datuk Lilin, seorang pembesar yang tak dikenal dari mana asalnya. Namun ilmunya dalam seperti sumur tua di dasar langit. Ia tak menyerang, hanya menghembus beberapa mantra dari bibir yang sedikit bergerak. Dan entah bagaimana ular pun melepaskan lilitannya, seolah tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. Gajah itu rebah, tak mati. Tapi hidupnya diselamatkan oleh sesuatu yang lebih dari sekedar manusia. Oleh jiwa yang mengerti bahasa alam. Namun gajah itu tak pergi. Ia pula mengikuti Datuk Lilin ke mana-mana. Menjadi bayang-bayangnya, pengawalnya, anaknya, atau mungkin muridnya. Namun waktu tak tunduk kepada siapa pun. Ketika gajah itu kembali ke hutan, ia hidup sebagaimana mestinya. Hingga suatu hari ia kembali untuk menjenguk Datuk Lilin, membalas kerinduannya. Tetapi yang ditemuinya hanyalah kabar duka. Datuk Lilin telah lama wafat. Di makam sederhana sang datuk, gajah itu datang, berdiri lama sekali, dan di tengah sunyi yang panjang, ia melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia mencabut batu nisan makam Datuk Lilin. Batu itu yang semula menjadi tanda peristirahatan terakhir sang guru, kini dibawa dengan belalai kokohnya. Penduduk desa pun berkata, batu itu tampak melenggang setiap kali gajah berjalan, seolah ia menggendong kenangan dan rindu yang tak tertanggungkan. Perjalanannya panjang. Hingga pada suatu malam, ia tiba di sebuah tanah lapang yang jauh dari makam Datuk Lilin. Di sanalah, di tanah asing itu, ia meletakkan batu tersebut dengan penuh hormat, lalu berbaring. Gajah itu mati di tempat yang sama. Ajaibnya, makam Datuk Lilin yang kehilangan nisannya, keesokan harinya, ditumbuhi sebuah gundukan tanah alami. Seperti bumi sendiri menggantikan kanda yang telah diambil murid kesayangannya itu. Orang-orang kampung sempat mencoba memindahkan batu yang dibawa sang gajah, namun setiap kali diusik, keesokan harinya batu itu selalu kembali ke tempat semula. Akhirnya mereka menyerah. Sejak itu, daerah itu dikenal dengan nama Desa Batu Malenggang. Karena batu itu selalu seolah berjalan sendiri kembali ke tempatnya. Ada yang bilang, jika kau letakkan telinga di atas batu itu, kau bisa mendengar langkah kaki gajah atau bisikan Datuk Lilin yang tak pernah benar-benar mati. Wahai anak muda, jika engkau temui batu yang tak berpindah, jangan kau pijak, jangan kau tertawakan. Karena kadang yang paling diam menyimpan jeritan sejarah yang paling keras.
Kini negeri ini terbiar. Bukan karena musuh, tapi karena lupa. Kita sibuk mencabut akar sendiri dan menanam benih yang tak tahu siapa nenek moyangnya. Kerana jika batu pun bisa menangis, maka bumi tak akan memaafkan keturunan yang melupakan darahnya sendiri. Sekian dari kami, Media Sejarah Langkar.